era di mana teknologi dan sains merajai hampir setiap detak kehidupan, berdirilah tempat di mana ilmu dan adab tumbuh dalam damai. Pondok Pesantren Modern Baitus Salam. Unit Pendidikan Pondok Pesantren Modern Baitus Salam terdiri dari SMP IT, SMA IT, KMI, dan SMP Quran Global Science. Pondok Pesantren Modern Baitus Salam memiliki berbagai program unggulan, di antaranya kelas khusus tahfidz atau takhusus, riset camp, santripreneur, aktif berbahasa Arab dan Inggris, studi wisata luar negeri, dan kelas konsentrasi. Telah dibuka pendaftaran santri baru Pondok Pesantren Modern Baitus Salam tahun ajaran 2026-2027. Pendaftaran jalur reguler dibuka mulai tanggal 1 Agustus sampai 31 Oktober 2025. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi nomor yang tertera berikut. Tunggu apa lagi? Daftarkan Ananda sekarang juga melalui website santri.baitussalam.sch.id. Pondok Pesantren Modern Baitus Salam, terdepan, maju, berkembang, mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur hari ini Allah telah memberikan kita banyak sekali nikmat, seperti nikmat iman, kesehatan, dan nikmat-nikmat yang lain. Tidak lupa sholawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, serta untuk seluruh umatnya. Pemirsa Baitus Salam TV yang dirahmati Allah, alhamdulillah senang sekali di sini saya bisa berjumpa kembali dengan pemirsa semuanya dalam program Mutiara Jumat yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Modern Baitus Salam, terdepan, maju, berkembang, dan mandiri. Pemirsa Baitus Salam TV dimanapun berada, alhamdulillah senang sekali pada edisi hari ini, program Mutiara Jumat hari ini telah kedatangan tamu. Beliau adalah Kepala Bidang PEP atau Pengembangan Ekonomi Pondok Pesantren Modern Baitus Salam. Beliau adalah Bapak Nur Rahmat. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat datang di program Mutiara Jumat, Pak. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Baik, pemirsa Baitus Salam TV yang dirahmati Allah, hari ini kita akan mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Nur Rahmat tentang etika bekerja dalam Islam. Baik, kami persilakan Bapak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin pemirsa Baitus Salam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan ini saya berkenan untuk menyapa pemirsa Baitus Salam TV semuanya di agenda di acara Mutiara Jumat pada kesempatan ini. Untuk selanjutnya ada yang mungkin mau kita sampaikan terkait dengan etika berusaha di dalam Islam. Nah, barangkali ini peringatan bagi kita semuanya, bagi saya dan teman-teman khususnya di PEP, juga pemirsa sekalian. Untuk selanjutnya ada satu hadis yang ini barangkali menjadi panduan kita ya, dalam bermuamalah, dalam berusaha, dalam bekerja sebagai seorang muslim. Kita bacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqullaha wa ajmilu fit talabi, khudhu ma halla wa da'u ma haruma. Pemirsa Baitus Salam TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini
barangkali nanti kita bisa ambil hikmahnya, kita bisa ambil pelajarannya. Makna atau arti dari hadis ini adalah bertakwalah kepada Allah, beramallah dengan baik dalam mencari rezeki, ambillah yang halal dan tinggalkanlah yang haram. Hadis ini diriwayatkan Ibnu Majah dari Jabir radhiyallahu anhu. Jadi hikmah atau pelajaran yang bisa kita ambil di dalam hadis ini, yang pertama adalah dalam mencari nafkah, seorang muslim itu hendaknya memperhatikan etika di dalam berusaha, etika di dalam bekerja, etika kepada Allah, etika kepada sesama muslim, juga etika kepada dirinya sendiri. Etika kepada Allah adalah bagaimana dalam kita itu bekerja, dalam kita itu berusaha, itu adalah wujud dari ketakwaan kita kepada Allah sebagai bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian etika terhadap sesama muslim adalah bagaimana kita bekerja itu dengan metode dan sikap yang baik. Kemudian terhadap diri sendiri, tentu saja kita menjaganya dengan kita mengambil rezeki yang halal, atau kita berusaha bekerja dengan yang halal, dan kemudian kita meninggalkan cara yang haram. Pemirsa Baitus Salam TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan etika yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu, yang senantiasa menyertai dalam diri seorang muslim, tentu saja akan menjadikan aktivitas usaha, aktivitas bisnis, aktivitas pekerjaannya itu akan terasa indah. Akan terasa indah. Seolah-olah berada di dalam oasis ruhiyah, oasis spiritual. Tidak hanya dalam gurun pasir duniawi yang tentu saja walaupun kelihatan banyak ataupun luas, tetapi gersang. Pemirsa Baitus Salam TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari hadis di atas sekali lagi ada hikmah lain yang kemudian bisa kita ambil, yaitu bagaimana agar dalam bekerja kita menjadikan takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu menjadi fondasinya. Jadi akan bisa terwujud etika-etika bekerja di dalam Islam dalam diri kita itu ketika didasari dengan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang senantiasa takut dalam berusaha dan bekerja, dia akan mengutamakan Allah Subhanahu wa taala dari keuntungan duniawi. Ini artinya bahwa di dalam berusaha dan bekerja itu menjadi wasilah, dalam bekerja dan usaha itu menjadi wasilah untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam bekerja dan berusaha itu dia akan semaksimal mungkin untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah kita akan lebih termotivasi untuk senantiasa lebih banyak membantu orang lain dari sekedar hanya keuntungan saja. Dalam usaha dan bekerja itu kita landasi dengan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam transaksi pun kita akan bersikap lebih santai. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa seorang mukmin itu akan lebih mudah di dalam hal jual beli. Seorang mukmin itu akan lebih mudah di dalam membeli, atau seorang mukmin itu akan lebih mudah di dalam menjual. Juga di dalam hal utang piutang, seorang mukmin itu akan lebih mudah untuk membayar hutang. Begitu pula seorang mukmin itu akan lebih mudah di dalam menagih hutang. Pemirsa Baitus Salam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau berusaha dan bekerja sudah dilandasi dengan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mentaati aturan Allah Subhanahu wa taala dari sekedar aturan manusia itu akan menjadi prinsip
di dalam bekerja dan berusaha kita sebagai seorang muslim. Di dalam berusaha dan bekerja kita akan mentaati apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan aturan kepada kita. Juga kita tidak akan mengambil harta orang lain kecuali dengan cara yang halal, kecuali dengan cara yang baik. Dan kita tidak akan mengambil harta orang lain kalau itu kemudian tidak sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, meskipun itu sesuai dengan undang-undang atau aturan yang dibuat oleh manusia. Ia akan mengingat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 188. Kita baca surat Al-Baqarah ayat 188. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Yang artinya adalah, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Pemirsa Baitus Salam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya, apabila takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu menjadi fondasi setiap muslim di dalam berusaha, maka yang akan ada dalam diri seorang muslim itu adalah kesabaran dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa semuanya, bahwa di dalam berusaha itu tentu saja ada keberhasilan, tentu saja ada kegagalan. Ketika ada kegagalan di dalam berusaha, maka dia akan bersabar dan kemudian tidak mencari jalan lain yang tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mencari jalan lain yang haram. Pemirsa Baitus Salam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, ketika seorang muslim itu sudah menjadikan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu menjadi fondasi di dalam berusaha, di dalam bekerjanya, maka dia akan qanaah di dalam menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan kemudian dia akan mensyukuri atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dikaruniakan kepadanya. Itu sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, sungguh beruntung seseorang yang beragama Islam, diberi rezeki yang cukup dan dijadikan puas oleh Allah dengan apa yang diberikan kepadanya. Sebagai seorang muslim, dia juga memahami, dia juga menghayati firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ibrahim ayat 7. Jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmatku kepadamu. Dan jika kamu kufur, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Tentu saja ini menjadi panduan bagi seorang muslim di dalam berusaha dan di dalam bekerja. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hasil kepada kita, apa yang kita usahakan itu barokah. Itu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga ada hikmah dan manfaatnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa Baitus Salam TV yang dirahmati Allah, telah kita simak bagaimana Pak Nur Rahmat tadi telah menjelaskan tentang etika bekerja atau berusaha dalam Islam. Yang bisa kita ambil poinnya salah satunya adalah bahwasanya kita harus memiliki rasa takut kepada Allah dalam berusaha dan bekerja. Begitu ya Ustaz ya? Ya, baik. insyaallah.
Jadi kita akan lanjutkan di sesi 2 nanti. Bapak Nur Rahmat akan memberikan kesimpulan yang inti dari materi ini. Kita akan ketemu lagi di sesi 2 berikutnya, tentunya setelah iklan berikut ini. Pesona yang asri dikelilingi oleh persawahan yang hijau nan indah, berdirilah lingkungan Qur'ani di Pondok Pesantren Modern Baitus Salam. Pondok Pesantren Modern Baitus Salam yang terdiri dari SMP IT, SMA IT, dan KMI dengan sistem Islamic Boarding School. Dengan berbagai program unggulan, diantaranya pendampingan pendidikan karakter, pembinaan bahasa Arab dan Inggris, pendampingan tahsin dan tahfidz Al-Quran, super skill, santripreneur, dan riset camp. Didukung oleh tenaga pengajar berkompeten, fasilitas lengkap dan modern, serta lingkungan yang kondusif, Pondok Pesantren Modern Baitus Salam menjadi sarana membekali santri agar siap menghadapi tantangan di abad 21 dan era industri 4.0 dengan berbekal pengetahuan pribadi Qur'ani, disertai dengan asas 4 pilar pondok, yaitu pilar Qur'ani, pilar Tarbawi, pilar Ijtimai, dan pilar Lugawi. Daftarkan putra-putri Anda sekarang juga di Pondok Pesantren Modern Baitus Salam melalui situs website santri.baitussalam.sch.id. Pondok Pesantren Modern Baitus Salam, tempat santri berprestasi dan berpribadi Qur'ani. Pemirsa Baitus Salam TV yang dirahmati Allah, selamat datang kembali di program Mutiara Jumat yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Modern Baitus Salam, terdepan, maju, berkembang, dan mandiri. Kita telah ada di sesi 2 dan berikutnya kami persilakan Pak Nur Rahmat untuk memberikan kesimpulan untuk materi etika bekerja atau berusaha dalam Islam. Pemirsa Baitus Salam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi bahwa saya mengajak kepada diri saya sendiri juga pemirsa sekalian, di dalam berusaha, di dalam bekerja, marilah kita luruskan kembali niatan kita bahwa pekerjaan, bahwa usaha yang kita lakukan ini adalah menjadi bagian ikhtiar kita untuk taat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang kita lakukan ada panduan dari Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian ada rasa takut pada diri kita untuk melanggar ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala, panduan-panduan Allah Subhanahu wa taala dalam berusaha dan bekerja itu. Saya kira itu yang menjadi poin penting bagi kita untuk senantiasa memperbaharui niat kita di dalam setiap usaha dan bekerja. Demikian, Ustaz. Baik, terima kasih Pak Nur Rahmat. Demikian menyampaikan kesimpulan untuk materi etika bekerja atau berusaha dalam Islam, bahwasanya kita perlu memperhatikan aturan-aturan yang telah Allah buat, kemudian selain itu juga meluruskan niat ya Pak ya. Meluruskan niat dalam bekerja, bahwasanya tidak hanya sekedar untuk duniawi saja, kita bekerja dalam rangka untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik pemirsa Baitus Salam TV yang dirahmati Allah, telah sampailah kita di penghujung program ini. Terima kasih sudah menyimak dan mengikuti serta mendengar materi pada edisi hari ini. Semoga bermanfaat untuk pemirsa sekalian. Kita ketemu lagi di program Mutiara Jumat berikutnya, tentunya dengan materi yang luar biasa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.